Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa bahwa kamu dan dia ini masih kayak terlalu muda atau mungkin belum dewasa seperti itu ya. Karena di sini aku melihat ada ketidakmampuan dari dia untuk melakukan sesuatu di antara kamu dengan dia gitu. Mungkin kalian belum matang, mungkin dari kestabilan materinya belum matang, atau mentalnya belum matang seperti itu, belum mature, belum dewasa. Kita lihat apa ini maksudnya ya. Oke. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang masih suka main-main ya, orang yang belum siap untuk diajak berkomitmen, orang yang masih suka kebebasan, orang yang masih suka kilar-kilir ya, belum bisa untuk diajak serius. Aku lihat di sini dia masih suka bermain-main di luar sana, masih suka bebas gitu ya. Memang aku melihat dia ini orang yang punya perasaan sama kamu, dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu ya. Hanya saja itu dia orangnya masih suka bermain-main. Tuh, orang yang masih memfokuskan dirinya pada hal-hal yang bersifat materi ya, orang yang masih fokusnya itu di karir, uang, kemewahan, kesenangan, pokoknya hal-hal yang bersifat duniawi ya. Orang yang masih fokusnya di situ. Kalau aku lihat orang ini sebenarnya menganggap kamu the one di hati dia ya. Dia sebenarnya suka banget sama kamu, sayang banget sama kamu ya. Mungkin memang dia ini banyak sekali pilihan, atau ya dia punya pasangan lain bisa jadi ya. Tapi kalau aku lihat untuk masalah tentang perasaan, dia menganggap kamu satu-satunya yang dia mau, yang ingin dia miliki, yang sudah sudah menetapkan hatinya itu untuk kamu gitu loh, cuman kamu seperti itu ya, yang hatinya mau itu cuman kamu seperti itu. Hanya saja di sini ini dia masih dikontrol oleh isu-isu ya, entah apa itu, tapi aku lihat di sini dia masih dikontrol oleh suatu isu, sehingga dia ini masih seperti dikekang atau dikontrol oleh isu yang mempengaruhi dia. Makanya di sini untuk bisa menjadi dewasa, untuk bisa berani melangkah, dia ini harus bisa lepas dulu dari kontrol isu yang membelenggu dia itu. Gitu ya. Makanya di sini ketika kamu pergi dari dia, dia hanya diam saja. Berarti dia ini masih dikontrol oleh isu-isu yang mempengaruhi dia, entah apa itu ya. Entah itu tentang pekerjaan, trauma masa kecil, trauma masa lalu, atau mungkin keluarga atau apapun ya. Aku lihat di sini itu masih dikontrol oleh isu. Wedding bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, atau bisa jadi juga orang ini adalah orang yang sempat berencana ya dengan kamu untuk menikah, tapi sampai detik ini pun tidak ada tuh pernikahan yang terjadi di antara kamu dengan dia ya.
Kemudian love yourself first. Aku melihat di sini dia masih apa ya, egois ya, hanya memikirkan diri sendiri. Orang yang masih fokusnya hanya ke diri sendiri, orang yang egois, orang yang masih mencintai diri sendiri, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini orang yang ya itu tadi, fokusnya hanya diri sendiri, kesuksesan diri, kestabilan diri, pokoknya egois lah. Masih hanya memperdulikan diri sendiri, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Oke, nampaknya sekarang yang kamu rasakan adalah apa ya? Kamu kayak sekarang ingin mencoba untuk melepaskan ketegangan, kecemasan, ya. Dari hubungan yang toksik seperti itu. Aku lihat di sini kamu sudah mencapai titik puncak kecemasan dalam hidupmu, ya, sehingga kamu ingin melepaskan itu semua. Kamu ingin pergi dari hubungan yang toksik yang membuatmu merasa terkekang, membuatmu merasa penuh dengan kecemasan, ketakutan, ketegangan. Kamu ingin menyembuhkan dan memulihkan dirimu, kamu ingin membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik, ya. Apalagi di sini aku lihat kamu ingin mengakhiri situasi menyedihkan, ya, menyakitkan, ya, di hubungan ini atau di diri kamu, seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini walaupun di sini kamu sudah banyak merasa kehilangan kepercayaan, kehilangan waktumu, kehilangan apalagi cintamu, ya, kehilangan banyak hal. Atau bahkan sampai ada yang materi di sini, ya. Karena di sini aku lihat kamu sudah banyak berkorban, tapi mungkin ya hasilnya tidak memuaskan bagimu. Sehingga aku lihat di sini kamu bersiap untuk meninggalkan pengasinganmu dari si dia, ya, dan memasuki kembali kehidupanmu yang normal, ya, seperti dulu lagi, seperti itu. Jadi dulu kamu ketika ngejar-ngejar dia, ketika kamu masih bersama dia gitu ya, kamu itu sampai apa ya, fokus kamu tuh hanya ke dia, sehingga kamu seperti mengasingkan diri dari lingkunganmu. Kamu mungkin sampai jarang gitu ya mau kumpul-kumpul dengan teman-temanmu lagi gitu ya, bahkan dengan keluarga mungkin kamu kurang intim gitu ya, karena ya fokus kamu hanya ke dia. Nah, jadi kamu kayak mengasingkan diri dari dunia luarmu, seperti itu. Nah, sekarang kamu ingin kembali ke duniamu yang seperti dulu, seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu sudah capek, kamu sudah lelah, kamu sudah tidak mau lagi berada di hubungan yang toksik. Aku melihat bahwa saat ini si dia itu sedang mengalami rasa ketidakamanan dalam hidupnya, ya. Terus juga ada indikasi kemandulan nih, ya. Ya mungkin dia ada masalah tentang fertilitas dia. Aku melihat saat ini dia merasa kayak kurang percaya diri atau insecure, ya. Atau memang kehidupannya kurang adanya pertumbuhan, hidupnya mungkin stuck, hidupnya mungkin tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Aku lihat di sini dia memang orang yang cenderung sombong sekali, ya, orang yang cenderung sangat sombong. Dan aku lihat saat ini kayak hubungan kamu dengan dia sudah retak, kehidupan dia juga sudah kayak nggak kekontrol, ya, kehidupan dia kayak lagi kedamaiannya itu lagi hancur gitu loh, ya, lagi berantakan, ya, kehidupannya berantakan akibat dari kelalaian yang pernah dia lakukan. Kehidupannya lagi nggak ada kemajuan, bahkan di hubungan kalian pun juga nggak ada kemajuan sampai detik ini. Dia saat ini merasa seperti tercekik dengan situasi keadaan dia, dengan karirnya kah, keuangannya, kehidupan berkeluarga dia kah, ataupun dengan hubungan dia bersama kamu. Dia merasa kayak tercekik. Kenapa? Karena ya itu tadi, hubungannya nggak kemana-mana, kehidupannya nggak ada perkembangan, stuck gini-gini aja, bahkan mungkin ya dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kayak hidup dia mentok gitu loh.
ya. Pikiran dia juga mentok gitu. Tidak ada pergerakan maju ke arah manapun aku melihat di sini. Ya, bahkan saat ini pun dia pun tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Kayak dia itu benar-benar berusaha sendiri, dia benar-benar berjuang sendiri, ya. Keluarga itu seperti aku melihat juga bahwa kamu ini berdealing dengan seseorang yang terlalu pengontrol, juga manipulatif banget ya dari waktu ke waktu. Terus itu juga mungkin kamu menjalani hubungan dengan orang ini tuh juga sudah lama, sudah bertahun-tahun, dan mungkin tahun-tahun awal hubungan kalian ya berjalan dengan baik, tapi seiring berjalannya waktu kalian merasa seolah-olah keinginan kalian itu sering sekali dikesampingkan oleh dia, atau tidak diperdulikan oleh dia, tidak dianggap seperti itu. Dan sedangkan kamu di sini selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam hubungan kalian, ya. Kalian selalu mencoba untuk membuat dia selalu bahagia saat bersama denganmu, seperti itu. Tapi karena memang sifat pasanganmu ini atau si dia ini itu memang selalu menuntut, ya. Selalu menuntut kamu untuk membuat suatu keputusan, keputusan untuk memenuhi semua kebutuhan dia, sehingga aku melihat di sini kamu pun sampai-sampai menyapu, menutup, mengesampingkan, menyingkirkan impian-impianmu. Seperti itu kalau aku lihat di sini, ya. Demi untuk membuat dia bahagia, kamu lakukan banyak hal untuk dia, kamu berikan segala macam hal untuk dia. Tapi aku lihat di sini justru malah dianya yang selalu mengesampingkan keinginanmu. Bahkan kamu pun saking untuk membuat dia bahagia, untuk memenuhi keinginan dia, kamu juga mengesampingkan impian-impianmu atau keinginan-keinginanmu. Kemudian aku melihat dia orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga pikirannya itu hanya dipenuhi dengan pekerjaan, seperti itu ya. Aku lihat bahkan selama kamu menjalin hubungan dengan dia, mungkin hubunganmu dengan teman, dengan keluarga pun semakin menjauh gitu. Karena ya itu tadi, kamu selalu mencoba mengusahakan membuat dia selalu bahagia gitu. Jadi kamu kayak nggak punya waktu gitu untuk dirimu sendiri, untuk teman-temanmu, dan untuk keluargamu. Dan mungkin juga di sini aku melihat ada indikasi kuat dari kurang merasa kurang adanya harga diri gitu loh, ya, yang dia lakukan ke kamu. Dan aku lihat di sini juga mungkin dia juga ada rasa ketidakpercayaan diri sebenarnya terhadap kamu sekarang, ya. Jadi gini, kalau aku melihat sebenarnya gini sih, dia itu selama ini kayak mempertanyakan kualitas dirimu gitu ya, padahal sebenarnya yang tidak berkualitas tuh dia. Gitu ya. Jadi gini, selama ini dia itu kayak menganggap kamu sebelah mata, atau dia selama ini menganggap kamu seperti tidak berharga atau tidak penting gitu loh. Ya mungkin bukan style dia, atau ya pokoknya intinya kamu kayak bukan dia kayak nggak yakin bahwa kamulah orangnya, intinya gitulah ya. Sehingga kamu itu seperti harus menunjukkan validasimu gitu loh. Kamu harus menunjukkan kemampuanmu terhadap dia agar dia yakin. Makanya di sini kamu itu pontang-panting ya, menunjukkan seberapa berkualitasnya dirimu untuk bisa membuat dia bahagia. Makanya semuanya kamu beri, sampai-sampai kamu menyingkirkan keinginan dan impian-impianmu selama ini gitu ya. Aku melihat nampaknya di sini
Dia perlu untuk mengevaluasi ya setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah apapun saat ini ya aku lihat. Karena dia beranggapan gini, setiap cara atau langkah yang nantinya akan dia ambil untuk menangani konflik atau masalah di antara kamu dengan dia, ini akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Gitu. Jadi makanya di sini dia hati-hati banget sebelum mengambil suatu langkah atau keputusan. Mungkin dia selama ini tidak mengungkapkan ya perasaan dia sebenarnya, tapi jujur, kalau dia selama ini dia tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, ada emosi dan rasa frustasi di dalam diri dia yang sebenarnya itu kayak berkecamuk gitu loh. Berkecamuk sehingga dia kayak udah nggak tahan gitu loh untuk menahan ketidakjujuran tentang perasaannya ini kepada kamu, seperti itu. Karena gini, kemungkinan kamu dengan dia ini masih memiliki sudut pandang yang berbeda, tujuan yang berbeda, atau pemikiran yang berbeda. Sehingga menurut dia, untuk bisa dia mengatakan kejujuran tentang perasaan dia sama kamu, itu butuh, kamu dan dia itu butuh melihat segala sesuatunya sama gitu loh, dengan sudut pandang yang sama gitu loh, dan harus bisa merasakan hal-hal yang sama dalam segala sesuatunya untuk hubungan kalian, agar hubungan ini berjalan lancar dan agar dia juga yakin gitu loh untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Nah, kemungkinan juga mungkin selama ini juga sebenarnya dia masih belum yakin gitu loh tentang kamu gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak di sini dia itu belum yakin tentang kamu ya. Dia belum yakin apakah memang kamu orang yang tepat, apakah memang kamu orang yang terbaik gitu ya untuk dia. Jadi kenapa dia ini sampai saat ini mungkin belum mengungkapkan perasaan dia sama kamu, yaitu karena masih ada keraguan, masih ada ketidakyakinan dari dia tentang kamu gitu ya. Tapi aku melihat sekarang ini dia menyadari dengan menyimpan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti ini, itu justru malah membuat dia semakin tidak nyaman, membuat dia semakin tidak merasa bahagia, dan membuat dia merasa tidak sehat gitu secara mental ya. Jadi kebahagiaannya terganggu, emosinya terganggu, aku lihat di sini ya. Ada kebahagiaan yang dia merasa tidak puas, seperti itu. Terus itu juga aku melihat nampaknya saat ini dia itu kayak sedang menghindari konflik atau argumen dengan kamu ya. Dia kayak lagi melarikan diri dari kamu ya. Tapi bukan berarti ini untuk selamanya, enggak. Dia hanya menghindari, takutnya nanti kalau misalkan dia tetap bersama kamu, tapi situasinya memang masih kacau dan belum ada kesiapan atau keberanian dari dia untuk menghadapi masalah di antara kalian, takutnya nanti malah kalian akan bertengkar, adu argumen, seperti itu. Makanya di sini dia kayak melarikan diri dari kamu atau menghindari kamu, atau tidak ada komunikasi apapun atau pergerakan apapun dari dia, seperti itu ya. Dia takut nantinya justru malah menyebabkan perselisihan dan akhirnya ada ketidakpercayaan dalam berkomunikasi. Takutnya nanti kamu tidak percaya dengan omongan-omongan dia, alasan-alasannya dia. Makanya di sini dia kayak cari aman aja gitu ya, cari aman, menghindari kamu, tidak mengatakan apapun, tidak melakukan apapun ya, tidak melakukan pergerakan apapun. Tapi aku lihat di sini ada Knight of Cup, berarti saat ini tuh dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk kembali lagi ke kamu, untuk datang lagi ke kamu. Karena di sini dia itu masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dia masih sangat mengharapkan kamu. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu yang sedang dia persiapkan tentang
mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, menghadapi amarahnya kamu, mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang nantinya kira-kira akan kamu tanyakan ketika nanti dia datang, seperti itu ya. Atau mempersiapkan hal lainnya, mungkin materi, kestabilan hidup, mentalnya, ya keberanian diri dia. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat saat ini dia sedang banyak mempersiapkan sesuatu untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Kayak gitu. Ya, karena di sini dia masih sayang. Karena sekarang dia merasa bahwa ketika kalian diem-dieman seperti ini, ya entah ini situasi hubungan kalian memang sudah berpisahkah, atau ini jeda, atau memang lagi dingin-dinginan ya, lagi diem-dieman, silent treatment atau gimana lah, apa bentuk hubungan ini kalian saat ini. Tapi yang pasti di sini dia menganggap bahwa kalau nggak ada kamu, nggak seperti dulu, maksudnya tuh dulu kan kalian masih bisa bercanda bersama, tertawa bersama, bercerita ya satu sama lain. Intinya deket gitu lah ya, deket, nyaman gitu. Nah, kalian sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Dia merasa hampa. Dia merasa seperti apa ya? Kebahagiaan dia itu hilang gitu loh. Dia merasa seperti masa-masa dulu itu seperti hanya sebuah sejarah gitu. Nah, sedangkan dia di sini tuh nggak mau kalau kebahagiaan yang dia dapat dari kamu itu hanya menjadi sebuah sejarah gitu loh, hanya menjadi masa lalu aja gitu. Dia nggak mau, aku lihat di sini ya, karena di sini dia sudah kadung nyaman, udah kadung seneng, udah kadung bahagia dengan kamu gitu loh. Jadi dia tidak mau apa hubungan kalian yang kemarin itu hanya sebuah masa lalu, nggak mau gitu. Makanya di sini dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali ke kamu, terutama untuk memperbaiki masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian. Kalau memang di sini kalian ada masalah, tapi ya aku lihat di sini kalian ada masalah, entah tentang apa itu. Ya, intinya di sini dia tidak mau meninggalkan kesan buruk, dia tidak mau meninggalkan masalah di antara kalian, ya. Dia ingin berbalikan lagi dengan kamu, dia ingin berbaikan juga dengan kamu. Jadi aku lihat di sini dia sedang cari cara, dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang menjadi apa namanya ya, kayak apa sih namanya, pendukung ya, pendukung untuk menyelesaikan masalah di antara kalian dalam segala hal, apapun itu gitu ya. Kalau misalkan ini tentang masalah uang, berarti ya dia harus bisa mencari uang itu untuk menyelesaikan masalah uang di antara kalian, atau apapun ya, atau apapun. Aku lihat di sini intinya di sini dia tidak mau meninggalkan atau menyimpan masalah, hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Dia tidak mau memiliki hubungan yang lebih kacau lagi dari ini gitu. Karena ya itu tadi, ketika dia sama kamu sekarang diem-dieman, gak ada komunikasi, kamu mengabaikan dia, kamu cuek sama dia, kamu tidak peduli ya sama dia, dia ngerasa kayak gak enak gitu loh. Gak apa ya, yang rasa nyaman dia tuh hilang gitu loh, sirna gitu loh. Dia ngerasa nggak, situasi seperti ini tuh nggak enak, nggak nyaman bagi dia. Dia gelisah, dia bingung, dia gundah gulana, dia kesepian. Nah, gitu ya. Dia sendirian seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Apalagi memang di sini dia itu apa ya, menghadapi segala sesuatunya sendiri. Ya karena itu tadi, keluarganya aja nggak ada yang mau mendukung dia saat ini. Ya, dia benar-benar berjuang sendiri. Keluarga dia aja nggak ada yang mau ngedukung dia. Gitu. Jadi harapan dia satu-satunya cuma kamu. Ya nggak satu-satunya ya. Siapa tahu dia memang bertuhan ya. Intinya gini, orang yang dia harapkan tuh ya kamu gitu loh, yang bisa selalu ada untuk dia. Mungkin selama ini ya itu tadi, kamu kan selalu memberi untuk dia ya, pol-polan ngasih segala sesuatunya agar dia bahagia. Nah, ketika itu semua sudah menjadi kebiasaan, ya dia sudah enak dengan apa yang telah kamu beri, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada, ya dia kehilangan, dia ngerasa kayak hampa, dia ngerasa kecarian gitu loh. Makanya di sini dia mengharapkan kamu itu nggak pergi dari dia gitu loh. Dia masih berharap kamu masih mau tetap ada di sisi dia. Intinya seperti itu. Dan aku melihat saat ini juga dia ternyata memang dalam persimpangan jalan. Maksudnya tuh dia kayak lagi bingung saat ini untuk
akan keputusan dia harus bagaimana gitu ya untuk hubungan ini, apakah memang harus dilanjutkan atau tidak. Makanya saat ini tuh dia lagi butuh ruang untuk bernafas dan butuh waktu untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi ini. Dan dia juga sedang mencari cara ya, mencari solusi untuk yang terbaik gimana. Apakah memang harus diakhiri hubungannya atau memang tetap dilanjutkan seperti itu ya. Karena melihat dari yang kemarin-kemarin, hubungan kalian itu kan kayak apa ya, sering bertengkar ya, terus itu selalu banyak masalah seperti itu ya. Sehingga saat ini tuh dia lagi cari solusi yang terbaik gimana sih, tapi jangan sampai solusi ini juga merugikan dia, jangan sampai apa sih, keburukan-keburukan satu sama lain ini terekspos, terutama keburukan dia ya, keburukan dia itu jangan sampai terekspos. Nah gimana caranya gitu, intinya apa yang keputusan nanti dia ingin ambil itu bisa menguntungkan lah ya, nggak merugikan. Nah saat ini dia lagi bingung nih, harus gimana dengan hubungan ini, apakah memang harus dilanjutkan atau diakhiri saja gitu. Karena dia yang melihat kamunya udah bodoh amat, udah tidak peduli, sedangkan di sini dianya masih ingin berjuang ya, tapi juga dia mau memperjuangkan. Mungkin dia juga masih bingung ya, karena saat ini pun keadaan kehidupan dia mungkin belum stabil ya, secara materi, secara mentalnya itu belum stabil gitu. Jadi dia juga bingung saat ini mau gimana, masih dia timbang-timbang gitu ya. Tapi aku melihat juga saat ini juga dia masih bingung ya, bingung juga. Kenapa? Karena di sini dia menganggap hubungan ini kenapa sulit sekali untuk dijalani gitu ya. Sering sekali terjadi perselisihan ya, bahkan perselisihan yang sebenarnya nggak berguna juga atau sepele gitu loh, ada aja yang dipermasalahkan gitu ya. Dan untuk menghindari perselisihan ini justru malah apa ya, malah jadinya lebih lebih membuat argumen itu semakin besar gitu loh. Akhirnya yang tadinya hanya masalah sepele akhirnya jadi membesar, jadi argumen yang matang kayak gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat memang butuh waktu lama untuk bisa apa ya, bisa bersama atau bisa disembuhkan hubungannya gitu loh, bisa diperbaiki itu kayak butuh waktu lama gitu. Karena ya ini sering sekali punya pemikiran sendiri-sendiri gitu loh. Misalkan nih kalian ada komunikasi, terus ada kecurigaan. Sebenarnya masalah sepele kan, itu hanya sebuah kecurigaan, tapi karena mungkin dianya tidak mau menyelesaikan masalah atas kecurigaanmu, tahu-tahu dia menghilang, tahu-tahu dia menghindari kamu, akhirnya di sini kamu menganggap bahwa oh berarti benar karena dia menghindari kamu gitu. Oh berarti benar dia begini begitu. Akhirnya argumen kamu semakin matang. Akhirnya udah ya, masalah semakin besar, semakin matang. Dan untuk bisa, dan itu mungkin nggak cuma sekali, dua kali, setiap kali mungkin kalian dalam berkomunikasi ada aja kesalahpahaman di situ, sehingga masalah selalu menumpuk dan nggak pernah diselesaikan. Akhirnya bingung sekarang untuk menyelesaikannya, dia juga bingung dengan cara apa, harus bagaimana, seperti itu ya. Jadi kayaknya butuh waktu lama untuk dia memikirkan cara menyelesaikan masalah di antara kalian atau memperbaiki hubungan kalian. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, ya benar-benar harus sabar-sabar banget gitu ya. Karena saat ini dia mentok, dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, old school ya. Dia masih selalu kepikiran kamu, dia masih selalu mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, momen-momen ya, memori-memori yang pernah terjadi di masa dulu itu tuh dia masih sering terfikirkan
ya. Apa yang pernah terjadi di masa lalu yang sudah berakhir, yang sudah terjadi lah intinya itu ya, masih tertanam di benak dia, di pikiran dia, di otak dia, seperti itu ya. Ada love di sini. Kalau aku lihat dia memang masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, bahkan tanpa syarat gitu ya. Ada ketertarikan yang kuat dari dia ke kamu ya. Kemudian ada Cupid arrows di sini ya. Oh, aku lihat di sini nampaknya dia kayak ingin memberikan kejutan ke kamu untuk ngasih tahu ya kalau dia itu cinta banget sama kamu. Jadi kan kemarin hubungannya stuck ya karena dia tidak jujur atas perasaannya. Nah, di sini kayak ada rencana dari dia untuk memberikan surprising kepada kamu, untuk mengejutkan kamu bahwa dia ingin menyatakan perasaan dia sebenarnya sama kamu, seperti itu. Ada keinginan seperti itu ya. Key on the ring, many option. One night stands, string along. Bentar ya. Kalau aku lihat sebenarnya dia juga menyadari ya bahwa kamu juga berhak untuk memilih. Kamu juga banyak pilihan ya. Jadi tetap walaupun di sini dia ingin mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, keputusan ada tetap di tangan kamu. Kamu berhak memilih siapa yang akan kamu ingin jadikan pasangan, seperti itu ya. Jadi di sini aku lihat tergantung dari kamu, dia tidak akan memaksakan. Kalau memang kamu benar-benar nantinya ternyata menolak dia, ya udah mau dikata apa, seperti itu. Ya dia mungkin akan terima dengan kenyataan gitu. Tapi aku lihat sunglasses, walaupun di sini nantinya kamu misalkan tidak nantinya menerima dia akan tetap selalu memantau kamu dari kejauhan. Dia akan selalu tetap memperhatikan kamu ya, entah itu dari media sosial atau apapun ya. Tapi yang pasti di sini sampai detik ini pun dia masih sering memantau kamu dari kejauhan ya. Dia masih sering mencari-cari tahu kabar kamu, apa yang terjadi dengan kamu, seperti itu. Bahkan foto-fotomu masih dia simpan di handphone dia kah, atau memang ada foto yang tercetak ya, dan dia masih sering melihat foto kamu ya, atau mungkin di media sosial kamu, misalkan kamu blokir dianya ya, atau enggak kamu kunci akunmu, dia sering scroll foto-foto kamu. Intinya dia masih sering melihat dan bernostalgia dan merindukan kamu, mengingat-ingat memori-memori yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, sambil melihat foto-foto kamu, seperti itu ya. Kemudian ada cut down ya, saat ini memang ada perpisahan di antara kalian dan sama-sama saling diem-dieman, sama-sama silent treatment di sini. Hubungan sudah kayak udah terpotong ya, sudah tidak ada pergerakan ya, seperti hubungan kalian itu terhenti di sini gitu ya, belum ada pergerakan lagi, seperti itu. Dia menyadari itu, dia tahu itu. Oke, jadi seperti itu ya ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Potong ya. Oke. Dan ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. 38, 5, 27, 6, 14, 7, 25, 18, 22, 24, 13, 26, 1, 2, 31, 15, 21, 19, 29, 23, 11, 3, 12, 28, 16, 20, 17.
Bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada bulan Mei, bulan Juni, November, Februari, Januari, Oktober, September, April, dan Desember. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio macan, sio monyet, sio kelinci, sio ular, sio kuda, sio naga. Sio babi dan sio kambing. Kemudian alfabet bisa inisial, nama lengkap, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. U, Q, M, C, F, L, P, R, A, W, O, Z, H, S, T, B, E, Y, J, D, V, I, dan G. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.